Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster yang dikasihi dan saling mengasihi dalam Tuhan, selamat malam. Penginjil Yohanes bersaksi bahwa perjamuan malam terakhir bagi Yesus adalah tanda ia mencintai, ia mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya, sampai terakhir. Ia mengasihi mereka sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Ia sendiri tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Wujud kasihnya adalah dengan memberi dirinya secara total, tubuh dan darahnya bagi keselamatan manusia. Kita tadi telah mendengar dalam bacaan kedua. Ini adalah kasih sempurna dari Tuhan Yesus bagi kita semua umat manusia. Wujud kasih sempurnanya adalah juga dengan berlutut di depan para muridnya dan membasuh kaki mereka. Yesus mengetahui kelebihan dan kekurangan para muridnya, tetapi ia sebagai Tuhan rela melupakan dosa-dosa manusia dan menguduskan mereka melalui pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki juga menjadi model pelayanan tanpa pamrih dari Tuhan Yesus bagi kita umat manusia. Setelah membasuh kaki para muridnya, ia bertanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan teladan, aku telah memberikan contoh kepada kalian, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yang menarik, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dialog antara Petrus. Ya, kalau saat-saat ini kita lagi gencar-gencar promosi propaganda cuci tangan, malam ini Yesus memberi contoh cuci kaki. Ya, saya pernah dikirimi oleh teman pastor, dia kirim kaki orang kotor sekali, hitam pekat. Lalu dia mengatakan, orang ini saking fokusnya di cuci tangan karena corona, dia lupa cuci kaki. Dan itu terlihat kotor sekali. Saya mau mengatakan bahwa seringkali kita tidak melihat seutuhnya hidup kita.
kita hanya melihat sebagian, atau kita melihat orang lain sebagiannya saja. Bahkan yang lebih buruk lagi, kita melihat keburukan tanpa melihat hal positif atau kebaikan orang lain. Maka dialog antara Petrus dan Yesus menarik. Sampai omong cuci tangan dan cuci kepala dan seluruhnya. Yesus mengatakan juga, tidak semua kalian bersih. Mari kita melihat malam ini, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa kita semua tentu tidak bersih. Masih banyak noda-noda dosa dalam kehidupan kita. Saya dan Anda manusia yang lemah. Maka sabda Tuhan ini kiranya boleh menggerakkan hati kita bertumbuh, berakar, dan berkembang, dan akhirnya berbuah, sehingga kita boleh diperbaharui. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, buah-buah rohani dalam perayaan Ekaristi, secara khusus hari Kamis Putih ini adalah pertama, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melayani satu sama lain. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, Anda semua pasti tahu KUD. KUD itu apa? Koperasi Unit Desa. Itu membantu orang, menolong orang. Tapi KUD yang menarik itu, K-nya itu adalah tentu saja karya yang murah hati, pelayanan. KUD itu juga karya, pelayanan yang murah hati. Kemudian U-nya apa? Tentu saja ya, ucapan yang memberkati orang. Kata-kata kita menyejukkan orang. Ya. Karya ucapan. D-nya apa? Doa yang dilakukan dengan sepenuh hati. Maka tadi sikap kita melayani satu sama lain. Karya, ucapan, dan doa itu disatukan. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia datang untuk melayani. Untuk bisa melayani dengan baik, maka dalam hati kita harus ada semangat mengabdi. Mengabdi itu artinya memberi diri. Kalau memberi diri itu artinya kita harus juga siap untuk berkorban. Bagaimana kita melayani, mengabdi kepada Tuhan. Bagaimana suami dan istri saling melayani, saling mengabdi. Bagaimana orang tua mengabdi untuk anak-anak. Atau apapun jabatan kita masing-masing. Bagaimana kita mengabdi dalam nama Tuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih, kita melihat pengorbanan Yesus sebagai hamba itu. Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Dan dalam keadaan sebagai hamba, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib yang hina. Santo Petrus berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang kedua, selain pelayanan adalah kita semua dipanggil untuk saling berbagi. Tuhan berbagi dengan manusia secara simbolik ketika Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan itu Dia mengucapkan syukur, memberkati, memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada banyak orang. Ya, membagikan kepada murid-muridnya, simbolis. Tindakan simbolis memecah-mecahkan roti dan membagikannya merupakan pengajaran Yesus bagi kita untuk berbagi. Berbagi menjadi sempurna. Ketika Yesus juga menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya, Yesus berbagi dengan menyerahkan dirinya. Pertanyaannya, apakah kita juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita? Apakah kita memiliki kesempatan untuk berbagi dengan sesama?
Apakah kita juga peduli dengan sesama kita? Dalam kisah yang lain di Injil, Yesus membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Kita punya 5 jari dan 2 tangan. 5 jari dan 2 tangan inilah untuk kita bisa menolong orang lain. Bagaimana kita berbagi, memberi perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, terutama saat-saat ini. Dan yang ketiga, saudara-saudari, kasih itu segalanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus, itu semua sumbernya adalah cinta. Sumbernya adalah kasih. Caritas vincit omnia, cinta kasih itu memenangkan segalanya. Ketika ada orang benci, ada orang marah, maka lawanlah dengan cinta, dan cintalah yang akan menang. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan sampai disalib, ia tunjukkan itu. Dia bahkan berdoa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus melayani manusia. Tuhan Yesus berbagi dengan manusia, merupakan 2 hal yang menggambarkan kasih Yesus bagi manusia. Cinta kasih Yesus Kristus telah menenangkan hati manusia supaya menyatu dengannya. Dialah sumber dan asal segala cinta, karena dialah kasih yang sempurna. Dialah sumber dan asal segala cinta kasih. Dan Tuhan Yesus juga memberi perintah baru supaya kita saling mengasihi, karena Ia sendiri, karena Tuhan sendiri terlebih dahulu mengasihi kita. Hari ini, malam ini adalah malam baru bagi kita untuk mengasihi dan melayani dengan sungguh. Kita belajar dari Tuhan yang mengasihi semua orang tanpa memandang apakah dia baik atau jahat. Cinta kasih Tuhan itu universal, global, kepada siapapun. Sebagai Tuhan, Ia pun mengajarkan kita, dan kita teringat dengan apa yang ditulis oleh Santo Paulus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu tidak berkesudahan. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua tentu juga menjadi saksi. Malam ini kita menjadi saksi melalui firman Tuhan ini. Saksi untuk tadi melayani, berbagi, dan menyebarkan kasih. Saksi itu ada berapa huruf? S, A, K, S, I. Nah, saksi itu siap ajarkan kabar sukacita ilahi. Amin.